Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Semakin hari semakin kesini, semakin kecium aromanya. Ya, tuduhan ijazah palsu. Isu ijazah palsu yang digoreng berlarut-larut, sangat panjang dan membosankan. Jengah kita dengarnya. Padahal hal itu sederhana. Bukan sesederhana menunjukkan, tapi kalau UGM udah bicara, ya seharusnya kita yakin bahwasannya UGM lah yang menentukan ijazah itu benar atau tidak. Dan ternyata UGM itu sudah bicara, tapi mereka masih tidak percaya. Bukan soal ditunjukkan saja ya. Karena menurut gue juga Asrul Sani dengan Pak Jokowi sangat berbeda. Pak Jokowi itu dari 2012 semenjak menginjakkan kakinya di Jakarta, hantamannya sangat luar biasa. Dah, kali ini ada video yang menarik ya. Pak orang Demokrat ini mengungkapkan ya bahwasanya Doi itu masih merasa dendam gitu. Ketika di era Pak Jokowi itu partainya diobok-obok menurut mereka. Oleh siapa? Bapak Muldoko. Dan orang Demokrat meyakini bahwasannya Pak Jokowi pasti tahu. Padahal udah dikasih tahu sama Pak Jokowi bahwasannya beliau itu kagak tahu sama sekali nih apa namanya manuver Muldoko di Partai Demokrat yang menurut Partai Demokrat itu sangat mengganggu, memecah belah, dan akhirnya bisa selamat. Dan dari situlah kita membaca ya, kok semakin kesini semakin kelihatan ya ketika Pak ini orang Demokrat salah satu ini mengungkapkan bahwasannya Doi masih menyimpan dendam lah ya apa ya yang terjadi di kala Pak Jokowi jadi presiden. Ternyata oh iya. Terus kita ingat lagi ya Roy Suryo ex Demokrat, Amir Samsudin Demokrat, Denny Indrayana ex Demokrat. Tapi mereka lupa ya Pak Jokowi itu yang mengangkat Mas AHY menjadi Menteri ATR BPR. Dan itu gua rasa harus diingat juga bahwasannya Pak Jokowi yang jelas-jelas mengangkat Mas AHY itu menjadi menteri. Kalau Pak Jokowi mengobrak-abrik Demokrat itu kan masih tanda tanya, isu-isu liar dan praduga-praduga. Tapi faktanya Pak Jokowi lah yang mengangkat AHY menjadi menteri. Nah, ini ada dialog menarik. Mari kita simak bersama. Ada Freddy Damanik, terus orang Demokrat, lupa gua namanya itu. Bersama Bang Adi Prayitno. Let's go, kita play. Tiba-tiba sindir ijazah palsu. Tiba-tiba sindir Pak Beni dalam rapat bersama dengan Mas Adi, sebenarnya Anda melihat sendiri ini ada unsur muatan politisnya nggak sih ketika politisi dari Partai Demokrat, Pak Beni dalam rapat bersama Itu dengan dia. sebenarnya nggak ada kaitan ini dengan guru begitu tiba-tiba sindir ijazah palsu. Dua hal Audrey, pertama ini kali yang kedua sebenarnya di mana Partai Demokrat itu dikait-kaitkan, ditafsir-tafsirkan dan dicocok-cocok logikan terkait dengan soal kontroversi terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi kan memberikan satu statement bahwa gerakan yang mencoba untuk menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi
itu palsu kan, misalnya itu di-backingi oleh orang besar. Di situ kemudian muncul kan statement dari kawan-kawan Demokrat dan meminta kira-kira siapa yang disebut dengan orang besar. Ini kali kedua ketika Pak Beni mengatakan terkait dengan ada orang lain yang tidak menunjukkan ijazahnya, tidak seperti Pak Arsul, Hakim MK yang kemudian sebenarnya melesaikan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan ijazah. Jadi ini yang korespondensi historis jilid kedua sebenarnya, karena persoalan ijazah itu sekali lagi dikaitkan dengan Demokrat. Yang kedua ya tentu ada muatan politiknya. Muatan politiknya adalah supaya persoalan ini cepat selesai. Salah satunya adalah dengan cara mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani yang beberapa waktu yang lalu ada juga di medsos dan di netizen yang menuduh bahwa ijazah beliau itu misalnya tidak benar, palsu. Tapi kan Pak Arsul secara terbuka menunjukkan ke publik dan semuanya clear. Pak Arsul juga tidak mempersoalkan dan tidak membawa ini ke ranah publik, apalagi membawa ini ke persoalan-persoalan hukum. Saya kira itulah yang saya kira kemudian dibaca oleh publik muatan politiknya. Tapi memang Audrey, setiap anggota dewan, setiap politisi misalnya, memang harus kita akui pasti punya concern dan pesan-pesan politik tertentu yang terkait dengan isi yang disampaikan. Bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Beni ini tentu dalam banyak hal kalau kita membaca konteksnya pastinya bicara tentang bagaimana konteks terkait Dan dengan Mas Adi kalau gitu tapi Anda melihatnya apakah yang ini tidak semakin menguatkan bahwa memang jangan-jangan ada orang yang berada di balik skenario ini nih? Itu dia. Ya, kalau dugaan-dugaan itu kan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Bung Freddy kan juga berulang kali juga secara terbuka menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat ijazah Pak Jokowi itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi diorkestrasi. Ada yang kemudian sedang menggerakkan, tujuannya adalah untuk mendowngrade dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya semakin mempertebal bahwa persoalan ijazah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada desain dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau menurut pandangan kubunya Pak Jokowi. Soal ada desain itu Bang Freddy, kalau kita lihat belakangan ini kan ternyata orang-orang di lingkaran Pak Demokrat ini seperti misalnya Mas Denny Indrayana, ada Pak Amir juga ternyata ini membantu begitu ya di balik dari kasus Mas Roy yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah sekarang ada lagi pernyataan Pak Beni di DPR begitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah ini apakah Anda melihat kasus ini jangan-jangan nih sangat kuat unsur politisnya dan benar ada orang besar di balik ini? Ya, ada. Iya. Jadi memang sejak awal saya mengatakan memang kasus ini ada dua hal. Satu memang kasus hukum harus diselesaikan secara hukum. Betul. Ya. Juga memang politis ya. Kalau politis memang juga akan diselesaikan secara politis. Ya, seperti ini narasi-narasi yang dibangun seperti ini. Maka kami selaku pendukung Pak Jokowi juga akan membangun kontra-kontra narasi. Untungnya apa kalau ada benar ada unsur politis, Bang? Ya tentu kan seperti tadi dikatakan oleh Mas Adi. Kan ini kan kepentingannya mendowngrade. Ya, per hari ini, ya per kemarin Burhanuddin Muhtadi, ya indikator politik itu 83% loh. Nah, tuh. Masyarakat Indonesia ini masih menyukai Pak Jokowi dan itu modal sangat besar untuk 2029. Ya tadi teman-teman yang disebutkan tadi itu, Hus juga kemarin Hus hadir juga untuk menyerang. Jadi memang konsisten, tapi saya sekali lagi tidak menuduh apakah Pak Sarif dan kawan-kawan ini berada di aliansi pembenci Jokowi itu. Silakan saja. Ya, ini politik. Gimana tuh Pak Syarif? Katanya bilang ada yang berusaha untuk mendowngrade nih citra Pak Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu. Bahkan sebaliknya, berdasarkan historis, justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah pemerintahan Pak Jokowi maksudnya nih. Kami pernah dibegal, ya. Dan itu yang membegal kami itu ada orang pertama, orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu. Dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden, maaf, ya. Dan itu juga kami menyadari itu, dan terus terang saja, ya, kami dalam jangan-jangan ini ada aroma dendam politik, tidak pernah
berpolitik balas dendam, kami menghormati, ya kan? Dan alhamdulillah kami bisa selamat. Sekali lagi kami katakan kami selamat Oke, dan kami tetap berpolitik Pak santun. Syarif. Kami bukan, ya, bagaimana Mbak? Iya, tapi kan apakah ini jangan-jangan orang menduga-duga jangan-jangan ada unsur dendam politik nih, apalagi dengan masuknya Oh, tadi ya tidak. Mas Indrayana. Kami tidak pernah dendam. Justru itu kami mengatakan silahkan, ya, silahkan disudahi. Kami hanya menginginkan agar persoalan ini bisa berakhir, jangan sampai tidak berkesudahan dan itu merugikan masyarakat tentunya. Kami hanya menginginkan itu dan kami memberikan mendukung salah satu solusi. Solusinya adalah meniru apa yang disampaikan oleh Astros tadi. Oke, tuh Bang Atau katanya. kalau tidak, ya. Iya. Atau kalau tidak, ya kan? Ya, tentu secepatnya menyangkut masalah diselesaikan di pengadilan juga bersalah satu opsi yang terbaik. Oke, Jadi, oke. sekali lagi, ya, kami sebagai partai yang pernah dibegal juga Oh, sangat, oke. ya. Oke, berkaitan Dalam dengan hal tadi ini- ada lebih dari 2 kali nih atau 2 kali tadi Pak Syarif mengatakan soal mengungkit lagi masalah lama soal Partai Andra yang pernah dibegal di zaman pada saat Presiden Ya begitulah ya Sob ya. Tapi kalau memang benar dugaannya seperti itu, gua sih menduga juga bahwasannya misal Partai Demokrat ini ya numpang aja dia, numpang sekalian ngebantuin ex kadernya lah ya, Roy Suryo. Tapi yang pasti itu bukan utamanya, bukan doi lah, bukan Demokrat kalau misalkan dugaannya itu benar ya. Nah, tapi ada yang paling utama itu musuh bebuyutannya Pak Jokowi sebenarnya, bukan Demokrat. Tapi mereka-mereka yang sangat luar biasa bencinya sama Pak Jokowi. Kafir, komunis, namanya siapa itu? Cina. Ibunya. Nah, itu yang semenjak dulu menyerang Pak Jokowi. Organisasi mereka ya sudah nggak ada lah. Dan menurut gue mereka-mereka lah utamanya ya. Bahkan ya yang terbaru mediasi ini mereka tolak. Sementara aktivis-aktivis demokrasi itu menginginkan adanya mediasi antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi ya agar terdapat solusi yang bisa menyelesaikan. Tapi di lain pihak mereka terus menjorok-jorokkan Roy Suryo. Perjuangkan terus. Buktikan bahwasannya ijazah itu palsu. Dan mereka bertanggapan bahwasannya itu adalah sebuah perjuangan. Padahal itu adalah bodong. Ya mereka lah pasukan-pasukan yang merasa dirinya paling benar. Paling surga. Dan nanti ketika Roy Suryo Rismontivo dimasukin penjara. Dan disitulah mereka akan mengelola isunya lagi. Yang terbaru. Setelah Babang Tri yang dulu mereka bela. Sekarang Roy Suryo. Dan nanti mereka akan mendapatkan tokoh yang baru lagi. Dan akan terus bergulir seperti itu. Targetnya tentu saja Gibran. Karena dia nggak bakalan nyerang Prabowo. Akrab kok dia sama Pak Prabowo dan kawan-kawannya. Tapi yang mereka serang tuh bagian sebelah sini nih. Dan juga PDIP. Jangan salah. PDIP dengan mereka itu bertolak belakang. Dan orang-orang itu nggak suka adanya PDIP. Dan nanti ke depannya itu bakal lebih keras lagi ya mungkin. Dan posisi Demokrat tentu saja kita tahu lah ya. Pada zaman PSBY organisasi mereka tuh aman, clear, nggak ada yang ganggu gugat. Baru di zaman Pak Jokowi itu dibabat abis. Ya begitulah ya. Kita saksikan aja episode berikutnya ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.